malam pengajian kita pada malam ini, karena menjelang Ramadan, insya-Allah tidak lama lagi kita fokus mengkaji, membahas tentang persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh orang mukmin, seorang yang beriman menghadapi bulan Ramadan. Kalau pada pengajian sebelumnya kita mengkaji kitab Risalah Kusyairiyah, tapi pada malam ini karena ini adalah menjelang Ramadan, kita mengkaji khusus masalah puasa. Ada 7 persiapan yang harus dipersiapkan oleh orang beriman menjelang masuk Ramadan. Pertama, mengenali Ramadan itu sendiri. Karena tak kenal tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal Ramadan, tak tahu apa keistimewaan di bulan Ramadan, kita tidak akan menyambut Ramadan sebagai tamu istimewa, tapi akan menganggap Ramadan hanya sebagai tamu asing, tamu yang lalu begitu saja, sehingga ketika Ramadan terlewatkan kita baru menyadari dan baru menyesali begitu banyak waktu yang terbuang sia-sia tanpa kita manfaatkan untuk kebaikan. Bagaimana cara mengenali Ramadan? Ada satu hadis dalam kitab Syu'bul Iman karangan Imam Baihaqi. Dalam hadis tersebut diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan Nabi menjelang Ramadan di penghujung bulan Sya'ban, Rasulullah berkhutbah, membaca khutbah mewasiatkan kepada kami. Apa kata beliau? Ya ayuhan nas qad adhallakum syahrun azim. Wahai manusia, tidak lama lagi, sebentar lagi akan datang kepada kalian syahrun azim, bulan yang agung, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Dalam hadis itu saja Rasulullah menyebut nama bulan Ramadan dengan 3 nama. Syahrun azim, syahrun mubarak, dan syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Kebiasaan kalau banyak nama itu menunjukkan tinggi musamma. Sesuatu yang banyak nama, banyak lakab, banyak sebutan biasa bernilai tinggi. Maka banyak nama. Bulan agung, bulan berkat, dan bulan yang ada malam yang melebihi, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bila dikonversi ke dalam tahun, 83 tahun. Berarti beribadat pada malam Lailatul Qadar itu sama seperti 83 tahun. Rasulullah melanjutkan dalam hadis tersebut, di mana dalam bulan tersebut yang kewajiban tahunan dalam bulan tersebutlah berpuasa. Puasa Ramadan adalah kewajiban tahunan. Kemudian ibadat di waktu malam, tarawih, witir dan tahajud adalah tatawwu'. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan satu perkara kebaikan di bulan Ramadan, sama seperti melaksanakan satu kewajiban fardu di bulan lain. Artinya Allah gandakan pahala kebaikan di bulan Ramadan, yang sunat saja digandakan sama seperti fardu. Kira-kira beda antara perbuatan fardu dengan sunat selisihnya 70. Sabuh but fardu sama lagi 70 buah but sunat. Maka kenapa kadang-kadang orang lebih senang buat yang sunat, kadang-kadang meninggalkan fardu? Bisa jadi karena yang sering dikasih motivasi perbuatan sunat. Sebab perbuatan sunat dalam syariat boleh ditinggalkan, tidak berdosa. Maka banyak hadis ataupun penceramah ataupun dalam kitab-kitab sering dimotivasi perbuatan sunat. Yang fardu tidak dimotivasikan lagi karena memang sudah kewajiban. Tetapi kadang-kadang sebagian orang salah memahami, seakan-akan sudah lebih utama yang sunat ketimbang yang fardu. Padahal selisihnya 70. Satu perbuatan fardu sama seperti 70 sunat. Tapi di bulan Ramadan, satu perbuatan sunat yang kita lakukan apapun bentuknya, Allah gandakan sama seperti satu fardu. Jadi naik level, perbuatan sunat naik level di bulan Ramadan. Walau hukumnya sunat, tapi ganjaran yang kita terima sama seperti mengerjakan satu fardu. Kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah menyebutkan, waman adda faridatan fihi kaman adda sab'ina faridah fi masiwah.
Barang siapa mengerjakan satu perbuatan fardu di bulan Ramadan, sama seperti mengerjakan 70 fardu di bulan selain Ramadan. Jadi satu perbuatan sunat sama seperti satu fardu digandakan sama seperti 70 perbuatan fardu. Dari situ saja sudah menunjukkan kelebihan Ramadan yang luar biasa yang tidak diperdapatkan pada bulan-bulan di luar Ramadan. Kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah juga menyebutkan wahwa syahrus sabar. Bunuh lebohnan kalau disebut oleh Rasulullah dalam tabuh hadis, dalam riwayat lain. Kemudian Rasulullah disebut wahwa syahrus sabar, bulan bersabar. Wasabru sawabuhu al-jannah, bersabar itu sudah pasti pahalanya adalah surga. Karena dalam berpuasa ini ada dua keunggulan yang tidak ada pada ibadat yang lain. Pertama, ibadat puasa ini disebut ibadat kafun. Mana kafun, menahan. Kalau ibadat yang lain kita kerjakan, tapi kalau puasa menahan. Ini menahan daripada makan, menahan daripada minum, menahan daripada berhubungan suami isteri, dan menahan daripada segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi yang namanya menahan tidak nampak. Namanya menahan kan ada. Beda dengan amal yang lain, yang sembahyang dia. Rukuk, sujud, tayang dia sembahyang. Itu punya ibadat puasa, anadir kan haji menahan. Kecuali kata pegah pak gop, nak tengah lem puasa. Yang anda ada pegah, atau ada pubi puasa tanya. Jadi yang pertama, karena ibadat ji menahan, yang namanya ibadat menahan biasa tidak nampak sir, rahasia. Ibadat yang nampaknya, yang rahasia ketimbang dengan yang nampak, lebih unggul, lebih mulia ibadat yang rahasia. Kemudian sisi yang kedua, unggul ibadat puasa dengan ibadat yang lain, karena puasa ini memutuskan syahwat. Syahwat adalah jalan syaitan untuk menggoda manusia. Syaitan adalah musuh Allah. Jadi berarti orang yang berpuasa memutuskan jalur untuk masuknya musuh Allah. Maka dari ada dua sisi yang membuat puasa ini unggul. Dalam sebuah hadis Nabi nepegah bahawa Allah Ta'ala nepegah dalam sebuah hadis kudusi, setiap hasanah Allah Nabi, setiap kebaikan Allah memberikan 10 gandaan balasan. Satu hasanah 10 gandaan balasan hasanah, sampai 700 gandaan. Maka ganda balasan kebaikan itu ada yang 10 dibalas, ada yang 100, ada yang 200, ada yang sampai 700. Kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa untukku kata Allah, aku sendiri akan membalasnya. Maka salah satu daripada 3 perkara yang tidak tahu berapa banyak balasan kecuali Allah, puasa, sabar, puasa, dan memberi maaf kepada orang yang menzalimi kita. Itu 3 perbuatan yang balasannya tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Kemudian melanjutkan hadis tadi, untuk lebih mengenal apa itu puasa Ramadan, bulan Ramadan, Nabi menyebutkan bahawa dalam bulan Ramadan bulan sabar, karena orang bersabar dalam melaksanakan puasa. Kemudian bulan muasah, syahrul muasah, muasahan tolong menolong, atau bulan peduli, bulan yang peduli kepada saudara, peduli kepada orang lain. Syahrun yuzadu fi rizqil mu'min, bulan yang ditambahkan rezeki orang-orang beriman. Yang nyata realita ada kala dalam bulan Ramadan mekat mutamah le lagut, pu yang dah mekat le mutamah merumpah untung dalam bulan Ramadan. Jadi dalam hadis itu saja sudah 3 nama bulan Ramadan, sudah 6. Pertama syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun yang ada malam qadar, syahrun sabar, syahrun muasah, dan syahrun ditambahkan rezeki.